Saya Nabila Karimah dari Prodi Pendidikan Bisnis 2019 kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesadaran hukum warga negara Indonesia dalam melaksanakan social distancing. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu social distancing. Social distancing adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi non-formasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular. Dihimpun berbagai sumber, social distancing merujuk pada tujuan mengurangi penularan virus dari satu orang ke orang lain. Menurut Center for Disease Control (CDC), social distancing adalah tindakan menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Dapat diartikan bahwa masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah seperti kantor, sekolah, tempat olahraga, dan semua tempat yang banyak dikunjungi oleh orang. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut PSBB. PP ini dibuat untuk percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada 31 Maret 2020. PP itu dibuat karena pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pasal 1 PP dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Salah satu isi dari PP tersebut adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan PSBB di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan dalam siaran persnya pada Rabu 18 Maret 2020 bahwa pasien positif corona jumlahnya mencapai 227 orang. 19 orang penderita meninggal dunia dan 11 orang dinyatakan sembuh. Artinya, lebih banyak jumlah yang meninggal dibandingkan yang sembuh. Hal ini sangat menyedihkan karena di negara-negara dengan kasus COVID-19 terbanyak mencatatkan pasien yang sembuh lebih banyak dibandingkan korban meninggal. Contohnya di Tiongkok, pusat awal penyebaran virus corona bulan Maret 2020 tercatat kurang lebih 47,3 ribu pasien sembuh dan 2,9 ribu meninggal dari total pasien sekitar 80,2 ribu kasus. Presiden Joko Widodo secara resmi telah menyatakan darurat nasional non-alam terhadap wabah virus corona. Artinya, seluruh perangkat negara perlu berjibaku untuk melakukan penanganan secara serius dan totalitas tinggi. Makanya, cukup mengherankan ketika pasien 01-03 dinyatakan sembuh, lantas diberikan hadiah dan diumumkan di publik, seakan-akan Indonesia telah terbebas dari wabah. Walaupun pengumuman tersebut perlu, namun seharusnya dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat. Bukan berarti persoalan sudah selesai, karena peningkatan pasien terinfeksi masih terdapat penambahan hingga hari ini. Demikian juga yang dalam pengawasan serta dalam pemantauan. Selain itu, peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga dirinya sendiri, lingkungan, dan orang lain hingga hari ini tidak cukup menggembirakan. Karena dari faktanya, setelah pemerintah pusat dan juga beberapa pemerintah provinsi mengumumkan untuk dapat dilakukan bekerja di rumah dan atau membatasi jam kerja serta mematuhi untuk melakukan social distance. Namun kemudian terdapat antrian yang cukup panjang di halte bus, Transjakarta, dan beberapa stasiun kereta. Artinya dunia usaha belum sepenuhnya mendukung pemerintah untuk pembatasan jam kerja dan bekerja dari rumah atau bisa disebut work from home. Sementara tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan social distance masih terlihat rendah.
karena masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker atau menjaga jarak, sehingga kemungkinan penyebaran masih menjadi PR besar negara ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.